Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tom Sui, dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sedikit terkait penggunaan keranjang ini ya, yang biasa digunakan untuk anakan entok atau bisa juga digunakan untuk kucing biasanya ya, untuk membawa kucing. Dan ini untuk anakan, ini ada satu kasus kemarin itu anakan entok saya yang berusia 1 bulan patah kakinya karena terjepit di bawah, kemudian dia mempunyai sifat yang cukup agresif, dia mau loncat gitu ya, ternyata akhirnya kakinya patah. Nah, bagaimana untuk mengatasi dan mengantisipasi hal ini agar tidak terjadi? Kita ikuti terus video kali ini. Oke teman-teman, untuk anakan entok di usia 1 bulan yang sudah turun ke bawah, biasanya diturunkan ke tanah, biasanya memiliki sifat yang cukup agresif ya. Dia juga cukup mudah kaget gitu kalau umpamanya mendapat respon yang mendadak, dikageti gitu, dia akan meloncat atau melakukan gerakan yang kadang seperti anak kecil yang belum tahu nanti akibatnya seperti apa. Jadi, dan untuk kasus yang saya alami ini adalah kemarin itu rencana saya mau mengobati mata yang berair untuk anak-anak entok usia 1 bulan milik saya, kemudian saya bawa ke rumah sekaligus untuk karantina gitu ya. Jadi saya masukkan ke keranjang, dan ini ada keranjang untuk memelihara kucing, biasa digunakan untuk ternak lah gitu ya. Dan ternyata ini akibatnya cukup fatal karena ternyata yang saya mau obati itu mata sebelah kanan karena berair, justru kakinya yang akhirnya patah karena mendapat respon yang menurut dia mengejutkan. Akhirnya dia lompat gitu ya, lompat dan kakinya itu terjepit di bawah, akhirnya patah di atas lutut atau di bagian paha. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini guys. Kemarin ini keranjang ini saya gunakan untuk menempatkan yang sebelah selatan. Jadi jerujinya ini, nah ini lubang-lubangnya itu terlalu lebar sehingga jepit, kemudian mau lompat, akhirnya terjepit itu kakinya, nggak bisa, harus saya pen akhirnya karena sakit. Nah, maksudnya contoh agresif itu anak-anak entok yang susah ini biasanya memiliki apa sih, gerakan yang agresif ketika dikejutkan, ketika mendapat respon yang mengejutkan gitu ya. Dia takut, seperti mau, sebetulnya kalau sudah di luar kayak gini dengan dia nggak mau. Ini kan hampir saya obati ya, saya treatment, matanya sudah sembuh, tapi yang ini kakinya nih guys, di kakinya ini terpaksa harus dipen tuh untuk yang perempuan gitu kan. Dan kandang keranjang ini awalnya untuk saya tempatkan untuk yang ini, malah yang jantan yang besar. Nah, karena belum saya pindah, ini saya masuk dari yang ini, saya masukkan ke keranjang ini, dan kakinya ternyata lubangnya terlalu lebar, akhirnya terjepit dan seperti itu. Dan itu sudah saya pen, dan alhamdulillah ada progres yang baik, semoga bisa pulih ya, karena masih kecil. Jadi untuk penggunaan keranjang seperti ini harus cukup waspada ya, supaya tidak terjadi kasus yang seperti saya alami. Ini cukup disayangkan ya, maksudnya cukup gelo lah bahasanya kalau oleh pemiliknya, termasuk saya kemarin juga, waduh kenapa kok jadi seperti ini. Nah, ternyata ini saya tanyakan ke beberapa peternak juga kerap kadang mendapat kasus yang sama. Jadi penggunaan keranjang ini memang cukup
Misalkan ketika lubang di bawahnya itu tidak rapat ya, ini kan tipikal lubangnya yang di bawah itu betul di bawahnya sudah ada alas untuk kotoran, tapi di atasnya itu kayak jerujinya itu terlalu lebar, jadi kaki entok itu bisa masuk gitu. Dan untuk yang dewasa mungkin aman ya, dan sebetulnya ini untuk ukuran sudah pas untuk anakan di usia 1 bulan, tapi ternyata ini menjadikan kakinya patah. Nah, bagaimana ini untuk diperhatikan bagi peternak? Tentu saja ketika mau memasukkan anakan entok ke satu keranjang yang modelnya seperti ini harus diwaspadai, jangan sampai kemudian kasus ini terjadi di teman-teman peternak lain. Jadi mungkin akan lebih baik di bawahnya itu dikasih alas terlebih dahulu ya, kalau kakinya itu masih memungkinkan masuk gitu ya. Termasuk di keranjang box nih, keranjang box untuk anakan ini ya ada kan untuk insinya atau kelebaran lubangnya itu juga harus disesuaikan supaya entok-entok kita aman, jangan sampai kemudian terjepit dan terjadi kasus yang seperti yang saya alami. Bagaimana kemudian setelah terjadi kasus seperti ini, kaki patah, saya sempat mencoba mencari referensi bagaimana cara mengobatinya. Ternyata memang cukup sulit untuk mengobati kaki ini, minimal, tapi ada yang juga berhasil. Ada beberapa kasus itu entok yang keinjek gitu ya, nggak sengaja oleh pemiliknya di kandang karena terlalu banyak populasinya. Itu juga kadang kasus serupa ketika terjadi kaki patah seperti ini, ternyata bisa dipen guys, dipen secara manual ya, sebisa kita. Jadi ada yang menggunakan lidi atau menggunakan korek api, batang korek api. Kalau saya pakai ini bekas batang es krim itu kemudian dibentuk sedemikian rupa, kita balut dengan perban gitu ya, kemudian kita pasangkan di situ, minimal tidak gerak ya, minimal tidak kemudian ini akan menjadi friksi yang lebih parah atau kemudian tulangnya keluar gitu ya. Karena di usia pertumbuhan harapannya bisa masih memperbaiki, bisa pulih, walaupun tidak sempurna tapi bisa jalan minimal seperti itu. Nah, ada juga yang kemudian diikat dengan lompong hitam gitu, jadi kulit dari batang lompong hitam itu untuk mengikat, kemudian baru ditali dengan perban. Nah, setelah itu treatment yang bisa dilakukan mungkin dengan pemberian pakan yang lebih banyak untuk pemacu pertumbuhan tulang atau yang lebih tinggi kalsiumnya. Nah, kalau saya sendiri biasanya juga saya kasih ini cairan zodium klorid ya, biasanya untuk infus ini untuk tulang, untuk penyembuhan luka. Biasanya saya ini kan juga untuk manusia biasanya kalau yang luka bisa menggunakan ini, dikasih air ini cairan klorid inilah. Biasanya saya ambil dengan jarum suntik gitu ya, kita ambil gini, kita secukupnya, dan ini saya oke, jadi pakai ini ya, sodium klorid ini biasanya untuk luka biasanya. Kemudian kami suntikkan atau kita basahkan di bagian yang luka. Kalau ini di perbannya. Treatment yang saya lakukan seperti ini guys, biasanya seperti ini, terus kita dekatkan. Nah, kita basahi yang luka itu dengan cairan klorid ini supaya untuk penyembuhannya lebih cepat. Jadi bagian sini kita kasih cairan ini supaya lebih cepat sembuhnya gitu ya. Nah, dingin dan dia
Ini kemarin beberapa kali saya treatment, akhirnya sudah bisa gerak, bisa berdiri guys. Sebelumnya belum mampu untuk digerakkan, dan ini warna cekernya gitu ya, kakinya sudah mulai, kemarin kan biru, sekarang sudah normal seperti biasanya. Dan ini cuma untuk mengembalikan tulangnya supaya lukanya tidak terlalu parah, seperti itu. Ini sebenarnya saya treatment untuk gerakannya seperti itu kalau dikagetin. Oke. Dan kemudian jangan lupa juga sering dijemur, maksudnya untuk mendapatkan vitamin D untuk menguatkan struktur tulangannya gitu ya. Jadi kasus ini memang terlihat sepele, tapi ternyata cukup merugikan kalau tidak diperhatikan, karena banyak kasus seperti ini. Ketika kita menggunakan keranjang, maka dari itu ini menjadi semacam contoh ya, dan saya sudah mengalami sendiri. Apalagi entok itu biasanya yang dimasukkan keranjang itu adalah entok yang sudah disortir, dipilih untuk kemudian akan dikembangkan dengan asupan pakan yang lebih dibandingkan entok yang lain, maksudnya untuk disiapkan untuk indukan atau calon masteran, kontes dan lain-lainnya. Itu harus diperhatikan ketika masih di usia kecil. Tapi kalau sudah besar, tentu saja ini lebih aman tentunya, karena tidak mungkin jari-jari kakinya itu masuk dan terjepit gitu ya, karena sudah besar. Makanya untuk pemilihan keranjang ini juga harus diperhatikan, disesuaikan dengan ukuran entoknya. Jangan sampai kemudian terlalu besar atau yang mengakibatkan kaki terjepit, atau terlalu kecil kemudian tidak bisa bergerak atau lebih menyusahkan entok ini untuk bergerak atau beraktivitas. Mungkin ini satu kasus yang bisa kita simak bersama, dan kalau ada yang mungkin saran bagaimana cara mengobati kaki yang patah atau kemudian mengantisipasi agar entok ini tidak terjebak di dalam kandang keranjang seperti ini, silahkan tulis di kolom komentar, kita sharing di video ini. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share, tekan tombol lonceng supaya dapat update video terbaru dari kami. Salam sejahtera dan selawase, salim dari Tong Sui.